ada ya kesaksian dari Gugun Gumilar ini bahwa CCTV-nya belum dibuka. Ya. Coba saja Bapak Kapolri dicek CCTV-nya, dipanggil itu Pak Rudiana, Gugum dari Gumilar, kemudian penyidik-penyidik lain lah ya yang menangani. Coba Bapak Kapolri dibuka CCTV-nya. Ayo, kalau memang ini pembunuhan dan ada DPO-nya, tuh usut tuntas siapa DPO-nya tersebut. Ini yang merupakan pembuktian bahwa memang ini pelaku pembunuhan atau memang laka. Dan ketika tidak ada DPO itu, kepolisian harus berani mengatakan bahwa ini memang laka dan silakan diproses ulang. Berikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat Indonesia. Langkah-langkah hukum ke depan kami masih pasti kami tidak frustasi karena kami punya plan B, plan C, plan D, plan E. Masih ada 5 lapis, Mbak. Ya, jadi nggak kiamat. Jadi masih banyak langkah yang bisa kita lakukan. Saya hanya pastikan bahwa ini hanya tertunda, tapi kesian saja bahwa mereka masih harus merekam. Putusan pengadilan ya. Nah, baik, ini penting nih. Iya. Baik putusan pengadilan Sakat Tatal nomor 16 PIT maupun putusan pengadilan ini ya nomor 4 PIT atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan maupun putusan pengadilan Ripaldi dan Eko nomor 3 PIT ya. Semuanya itu di dalam putusan ini ada barang bukti yang disita. Apa saja? Nah, ya. Jadi ini dalam putusan ini mengadili biasanya. Mengadili, ya. Mengadili. Menyatakan terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, 5 orang ini terbukti bersalah, kemudian menghukum seumur hidup dan di sini ada nih, menetapkan barang bukti berupa apa yang di sini 1 unit sepeda motor, yang paling penting yang saya lingkari ini yaitu handphone. Ada berapa handphone? Ada 6. 1 HP merek Samsung warna hitam, 2 HP merek Nokia warna abu-abu biru. Oh, sudah Nokia ya dulu. 3 ya, HP-nya ada 6. 3 1 buah HP merek Samsung warna hitam. 4 ya, 1 buah HP merek Samsung warna putih. 5 1 buah HP merek Nokia warna hitam abu-abu. Dan 6 1 unit handphone merek Samsung Galaxy 5 model SM ya, warna putih. Artinya ada 6 unit handphone di barang bukti. Ada 6 unit handphone. Dibuka nggak? Tidak dibuka. Di dalam putusan pengadilan ini, barang bukti yang dikuasai penyidik ini sama sekali tidak diselidiki. Nggak, sama sekali nggak dibuka. Ada chat percakapan apa? Tidak dibuka. Ada callingan kemana? Itu dia padahal ya. 340 loh ini. Iya, yang namanya 34 ini cerdas makanya. Yang namanya 340 ya, pasti sebelumnya ya ada permasalahan. Ya. Lalu kemudian bagi handphonenya Pina dan Eki korban ada motif lah ya. Ya, ada mungkin ada orang yang tidak suka akan kelihatan di situ. Ya kan? Siapa yang menelpon? Siapa yang ngancam? Siapa yang suka? Siapa yang tidak suka? Nah, kalau handphonenya Pina Eki ini dibuka, pasti ketahuan. Ya, pasti ketahuan. Apalagi cewek pasti sering cerita curhat ke temennya ya kan. Nah, jadi saya mau buktikan satu saja. Dari 6 ini, saya pernah telepon kakaknya Pina. Mbak, kalau handphonenya Pina itu merek apa? Samsung, Pak, katanya. Samsung apa? Samsung V, bahasa dia V. 5 ya kan. Warna putih. Ada. Ada di situ. Ada nih. 1 unit handphone merek Samsung Galaxy V tuh 5 ya. Model SM G313HZ warna putih. Lalu saya tanya lagi, Mbak Marli, handphonenya Pina itu apa saja media sosialnya? Lengkap, Pak. Ada Facebook, ada Instagram, ada BBM. Kata Mbak Marli. Nah, Pina termasuk aktif. Bahkan saya pernah membaca statusnya Pina yang sudah di screenshot oleh netizen, dikirim ke saya. Statusnya itu ya, itu semacam mengumpat terhadap seseorang namanya Egi. Egi
mohon maaf ya bahasa Indramayu, Egi kirik kan gitu. Artinya Egi anjing. Nah, dari situ kan sebenarnya ada permasalahan tuh. Iya. Kalau saja media sosial yang banyak itu punya Vina mencoba dibuka oleh penyidik ya untuk mengetahui siapa Vina ini punya masalah dengan siapa, Vina ini disukai oleh siapa, Vina ini tidak disukai oleh siapa. Berbagai komunikasi dilihat dari inbox Facebook, dari DM BBM, dari SMS ya. Kemudian juga bisa memanggil ahli, percakapan itu bisa diambil sepanjang sesama provider ya. Itu bisa diambil ya. Itu kalau saja itu diungkap, maka akan menemukanlah pelaku yang sebenarnya. Benang merahnya. Iya. Apalagi kepolisian. Ada petunjuk. Kepolisian harusnya berpikir itu bukan rumit, itu gampang. Gampang itu. Sekarang polisi mana yang ketika menemukan tindak kejahatan kemudian ada handphone tidak diselidiki dari HP, polisi mana? Polisi hanya film polisi India. Cirebon. Film India. Tapi ini bukan di India kan? Bukan dalam film kan? Persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 yang lalu, yang kalau saat itu dihadirkan keadaan baru ini tentu akan merubah putusan yang ada. Itu kira-kira pengertian dari nokup atau keadaan baru. Itu kami sangat paham, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah adanya syarat tentang kehilafan hakim. Kehilafan ini adalah kehalpahan atau ketidaksengajaan daripada majelis hakim yang memeriksa PK ini, ya. Kami dari kuasa hukum di sini semua, ya, ini adalah tim hukum dari kasus Vina dan Eki di Cirebon bagi 7 terpidana, ya, bahwa kami menyadari betul bahwa yang disebut dengan kehilafan hakim adalah hal-hal yang muncul di dalam persidangan, tetapi alpa hakim itu tidak menjadikan dasar, padahal itu prinsip. Apa itu? Ya, nanti saya akan uraikan. Baru yang keempat adalah pertentangan, ya, putusan satu dengan yang lain. Saya urai satu demi satu tentang novum keadaan baru. Yang dimaksud dengan keadaan baru tadi, yang dimaksudkan bahwa adalah kalau dihadirkan tahun 2016 lalu itu merubah keadaan, adalah kami mengadakan ekstraksi HP yang dipakai bercakap antara Vina dengan Widi, ya. Ekstraksi HP itu kami lakukan pada persidangan PK berlangsung di Cirebon. Kalau saat itu, ya, ini belum pernah dihadirkan di tahun 2016. Menurut kami ini ada sesuatu yang baru, ya. Harusnya ini bisa diterima menjadi novum, ya, setidak-tidaknya menurut kami, ya. Belum lagi ada kesaksian, ya, saksi-saksi baru yang menyaksikan adanya peristiwa kecelakaan, ya, pada kasus Vina dan Eki ini, ya. Itu juga belum pernah diperiksa, ya. Saya tidak tahu apa pertimbangan majelis. Kalau untuk yang saksi mungkin kami bisa menduga belum tervalidasi dengan putusan apapun yang menguatkan, ya, bahwa mereka itu benar kesaksiannya. Itu kan baru satu pihak daripada saksi yang melihat. Mungkin itu kami bisa terima kalau majelis tidak mempertimbangkan itu bukan sesuatu novum, ya. Bagi kami sebagai pengacara, orang hukum, kami juga nggak mau benar-benaran. Tapi kami coba hadirkan fakta itu, bahwa itu benar sebenarnya adalah fakta kecelakaan karena ada yang melihat. Cocok dengan alat bukti lain berkesesuaian. Jam kejadian, waktu kejadian, dengan ekstraksi handphone yang tadi yang kita hadirkan novum, yang hanya sekian menit, gitu kan. Kalau pembunuhan itu nggak mungkin, kalau kecelakaan mungkin. Ditambah dengan luka yang sebelah kanan mayoritas, kerusakan motor juga sebelah kanan. Karena kalau dibilang itu pembunuhan, sampai hari ini tidak ada saksi yang melihat. Tidak ada alat bukti lain yang dihadirkan yang mendukung bahwa ini pembunuhan, ya. Yang itu mengenai novum, ya. Saya berbicara tentang kehilafan hakim, ya. Menurut saya kehilafan hakim ini nyata dan betul, harusnya ini nggak boleh ditolak oleh Majelis Agung, ya. Apa itu? Hanya 2 saya bongkar, ya. Satu adalah tentang bahwa mereka selama tahun 2016 lalu kami bisa buktikan bahwa mereka dari awal ditangkap, ya, mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Dan ini fatal. Ini fatal. Ini melanggar Miranda Rules, ya. Ini fatal, itu hak mereka. KUHP kita mengatakan bahwa setiap orang yang mendapatkan ancaman di atas 5 tahun atau lebih wajib didampingi oleh penasihat hukum. Kalau dia tidak mampu, maka negara akan menyiapkan. Itu pun lalai penyidik, ya. Dan itu muncul memang di dalam persidangan 2016 lalu. Kami tidak menjadikan ini novum, tapi kami menjadikannya sebagai kehilafan hakim.
Kalau itu muncul dalam persidangan terus tidak menjadi pertimbangan hakim, diabaikan, apa namanya coba? Susah dan memang berat gitu ya. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia ya tidak pernah atau tidak akan pantang menyerah. Walaupun jarumnya yang sekecil di tengah tumpukan jerami itu sangat susah untuk dicari. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia terus berupaya sehingga kita mendapatkan keadilan, secara khusus keadilan buat kasus Vina ini. Dan lebih khusus lagi kepada status atau kondisi 7 terpidana dan 81 yang sudah bebas yang kami yakini bahwa mereka adalah bukan pelaku daripada tindak kejahatan ini kalau dikatakan bahwa ini adalah merupakan suatu tindak kejahatan. Ya, jadi justru inilah koreksi atau kritikan yang kita mau sampaikan, Bang, bahwa kalau menurut kami masyarakat Indonesia terhadap proses peninjauan kembali yang telah berjalan sebelumnya, itu seharusnya, bukan kami mau mendahului putusan hakim, seharusnya ada begitu banyak novum-novum yang baru yang setelah ditemukan. Satu aja sederhananya, yaitu ekstraksi HP daripada teman Vina yang Mega dan Widi. Itu satu novum yang baru gitu ya. Belum bicara tentang penangkapan Peggy Setiawan yang ternyata salah tangkap sebagai DPO. Kemudian kedua, bicara tentang kelalaian hakim atau putusan hakim yang tidak dianggap keliru pada tingkat judek fakti. Berkali-kali dan di mana-mana saya katakan bahwa tidak mungkin ada 7 orang pelaku dalam suatu kasus tindak pidana di mana ada pemeran utamanya, ada pelaku, ada turut serta, hukumannya sama semuanya. Yang adalah apa? Hukuman seumur hidup. Di sini saja sudah kelihatan bahwa ada suatu putusan pada tingkat judek fakti yang itu adalah kekeliruan hakim dalam hal itu, Bang. Ada saksi yang dari kepolisian ya dalam putusan ini namanya Bang Uya, namanya Gugun Gumilar. Oke. Bin Warba. Iya. Gugun Gumilar dalam kesaksiannya ini bersama-sama dengan Pak Rudi membentuk tim bersama Pak Rudiana, kemudian mengamankan 8 pelaku atas informasi dari AF itu di depan SMP 11 Perjuangan. Lalu kesaksian yang paling penting adalah di dalam kesaksiannya ini ada ya bahwa saksi sudah mengecek CCTV. Ada CCTV sebetulnya? Iya, mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Jadi sebetulnya polisi ini udah menemukan CCTV di tempat kejadian, handphone, tapi CCTV belum dibuka dan handphone jadi alat bukti itu tidak dibuka sama sekali. Ada apa? Padahal kalau pertikaian anak muda, remaja itu paling gampang gitu kan? Betul. Mereka tuh anak remaja tuh paling sering ngomong, paling sering cerita, ngechat. Gue ribut sama ini nih. Benar. Gue nggak suka sama ini, tahu nggak gitu kan? Ya itu di kebenciannya aja, kejengkelannya jadi tulis dalam di Facebook. Iya. Apalagi di inbox, iya. apalagi di messenger, chat, di BBM, DM, kan gitu. Nah, jadi di Instagram ya, di DM. Jadi saya melihatnya, Bang Uya, dengan alat bukti berupa handphone yang tidak mencoba dibuka. Atau sudah dibuka tapi tidak di... Ya, saya... Sudah ada yang buka, tapi kecewa ngeliat hasilnya. Ya, ternyata nggak begitu nih gitu. Ya. Tapi udah terlanjur ditangkap mungkin ya gitu. Ya. Itu. Saya justru mencurigai itu. Jadi gini, saya khawatir ya. Karena Pak Rudiana ini sudah mengamankan 8 pelaku, ya. Ada jarak waktu antara penangkapan, mengamankan 8 orang, ya jam 12 kan, jam 10 Rudiana ini menghubungi AF, datangi AF. Kemudian AF mengatakan bahwa
yang suka nongkrong-nongkrong, yang motor yang suka ribut-ribut semalam itu biasa nongkrong di depan SMA 11 Perjuangan. Lalu Pak Rudiana ini kan ngasih nomor HP, kalau nongkrong lagi kabari kan. Nah itu dalam putusan ada saksiannya. Lalu jam 12 Aep ini ngubungi Rudiana. Ada lagi nongkrong nih. Ya, kemudian datanglah, diamankanlah jam 12. Nah, kemudian dari BAP-nya Pak Rudiana yang saya miliki ya, itu jam 18.30 baru lapor reskrim. 31 Agustus ya? Iya, 31 Agustus. Ada waktu antara dari jam 12 sampai 18.30, ada waktu 6 jam setengah. Ya. 6 jam setengah ini pada saat laporan 18.30, nama-namanya sudah muncul 11 orang. Plus yang kabur-kabur. Plus yang kabur. Iya. Jadi akhirnya saya berpikir gini, ya bisa jadi dalam waktu 6 jam setengah itu digunakan untuk menginterogasi 8 orang itu sehingga muncul kan. Kalau nggak diinterogasi nggak mungkin, kalau nggak mungkin ngarang sendiri, Pak Rudiana nggak mungkin. Nggak mungkin kan itu. Nah, jadi ketika ada foto-foto beredar, penganiayaan dan seterusnya ya. Untuk mengingatkan kita putar lagi nih ya. Iya. Ya bisa jadi juga kan, ya itu ada jarak waktu ya, kita tidak menuduh, tetapi pendapat saya, analisa saya ya masuk akal juga kan. Kenapa? Hasilnya muncullah 11 pelaku pada saat Pak Rudi bikin laporan dan di BAP sebagai orang yang pertama kali ya dimintai keterangan selaku bapaknya korban, itu sudah muncul. Nah, berarti sudah terlanjur hubungannya dengan CCTV, hubungannya dengan handphone sudah terlanjur ya. Menangkap orang tersebut 8 orang plus 3 kemudian, yang kabur. Ya, mengatakan 3 yang kabur, sudah terlanjur menahan ya, diserahkan oleh penyidik. Kronologisnya. Ya, kronologisnya sudah terlanjur diapain di sini ya. Nah, kemudian CCTV ini setelah dibuka ya, ternyata beda ya. Bukan ini pelakunya, bukan mungkin. ini pelakunya. Diduga nih ya. Sehingga tidak dilampirkan dalam berkas perkara. Jadi itu yang menjadi pertanyaan, kenapa CCTV yang ditemukan oleh polisi ini alasannya di sini belum dibuka. Iya. Padahal ini penting. Ini apalagi ini adalah hukumannya seumur hidup. Iya. Betul, iya. Ini di lokasi kejadian. Iya. Nah, makanya gini, kalau kemudian ada pertanyaan dari penyidik, ya tapi kan belum tentu juga. Ya makanya supaya kami percaya dibuka. Sepakat banget saya. Bahwa mereka ini ternyata keterangan mereka itu didapatkan adalah hasil dari apa? Disiksa, dugaan penganiayaan didapatkan akibat siksaan, tekanan psikis dan fisik. Selain melanggar undang-undang HAM di Indonesia, juga ada konvensi internasional HAM. Tidak dibenarkan di negara manapun. Di undang-undang kita di HAM ya dijelaskan tidak dibenarkan memakai keterangan seseorang yang berdasarkan penyiksaan atau berdasarkan tekanan psikis. Di polisi saja ketika memeriksa orang, yang pertama ditanya, apakah kamu sehat jasmani dan rohani? Apakah kamu merasa tertekan dalam memberikan keterangan ini? Itu pertanyaan dasar bagi penyidik. Dan itu muncul di persidangan tahun 2016 lalu. Tetapi sekali lagi, majelis pemeriksa kami anggap abai. Kalau bahasa abai apa? Hilaf, gitu loh. Ya kan saya tekanin, hilaf. Nah, itu kami masuk. Ini juga ditolak, menurut kami aneh. Ya kan, jelas-jelas bahwa saksi yang kami hadirkan bahwa melihat itu adalah kecelakaan itu sebenarnya hanya tambahan. Kami tahu ya, kami ini insan hukum, kami bukan tidak paham ya. Kami tahu ini memang sulit. Selain bahwa ini akan menyenggol beberapa lembaga ya, kepolisian, jaksa, Mahkamah Agung ya. Kami tahu ini berat. Kami juga mencoba menerobos hukum. Kenapa? Biasa PK itu kan hanya untuk menyatakan bahwa mereka ini bukan pelakunya. Kalau dalam hal pembunuhan ini harusnya subjeknya kami hanya fokus kepada bahwa memfokuskan bahwa mereka ini bukan pelaku dari pembunuhan itu. Tapi dalam hal ini kami mencoba melakukan penerobosan hukum ya, bahwa kami ingin membuktikan bahwa ini bukan pembunuhan, tetapi bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, kami coba, ternyata memang nggak mudah ya. Tapi langkah-langkah hukum ke depan kami masih pasti kami tidak frustasi karena kami punya plan B, plan C, plan D, plan E. Masih ada 5 lapis, Mbak, ya. Jadi nggak kiamat, jadi masih banyak langkah yang bisa kita lakukan
Saya hanya pastikan bahwa ini hanya tertunda, tapi kesian saja bahwa mereka masih harus mendekam. Kalau ini bicara tentang penyebab kematian, memang akan kembali kepada pendapat masing-masing gitu ya, atau sekelompok orang. Nah, memang dengan munculnya beberapa saksi fakta di tempat kejadian perkara, ada yang musafir yang melihat, ada yang motor yang lewat, terus kemudian suatu kesaksian dari dua sahabatnya Vina yang adalah Mega dan Widi, itu kita melihat rentang waktu komunikasi terakhir dengan ditemukannya korban itu sangat singkat. Itu yang pertama ya. Kedua, sementara dikatakan bahwa ada peristiwa pemerkosaan di suatu lokasi yang di belakang gudang itu ya, dengan jarak rentang tertentu, sehingga tidak mungkin dalam 10-15 menit itu terjadi kasus pemerkosaan tersebut. Berikutnya, secara bukti dikatakan bahwa penyebabnya misalkan itu karena batu, karena bambu dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak ditemukan adanya bukti tersebut. Jadi itu yang menurut kami ini besar kemungkinan atau diduga memang laka. Tetapi kami tidak mau mendahului proses yang telah ditetapkan oleh kepolisian sampai kepada tingkat pengadilan bahwa ini adalah penyebabnya adalah pembunuhan, dengan juga adanya 3 DPO ini. Nah, oleh sebab itu kami pun dari Gaskan meminta mulai dari kepolisian sampai kepada kejaksaan dan kehakiman, ayo kalau memang ini pembunuhan dan ada DPO-nya, tuh usut tuntas siapa DPO-nya tersebut. Ini yang merupakan pembuktian bahwa memang ini pelaku pembunuhan atau memang laka. Dan ketika tidak ada DPO itu, kepolisian harus berani mengatakan bahwa ini memang laka dan silakan diproses ulang. Berikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat Indonesia. Karena ini akan membantah secara otomatis penyebab daripada kematian Vina ini. Dan itu akan merupakan suatu novum tersendiri kalau memang ternyata PH nanti itu akan melanjutkan PK keduanya. Jadi memang ini harus diperjelas 3 DPO ini, walaupun di BAP itu dikatakan 5, tapi kan informasinya yang dirilis itu adalah 3. Ini jelas kami dari Gaskan juga meminta pengusutan perihal 3 DPO ini. Karena dengan 3 DPO ini akan banyak membuka tabir-tabir yang tersembunyi yang ada sekarang ini. Ya, jadi memang kita sayangkan itu perihal CCTV, dan memang ya dapat kita duga bahwa ada ketidaktransparansi pihak kepolisian di dalam pengungkapan ini, secara khususnya CCTV itu. Sampai sekarang pun memang CCTV itu tidak ada informasi atau kepastian sama sekali mengenai konten daripada CCTV itu pun juga kita tidak pernah diberikan informasi. Dan ya kalau boleh sedikit melangkah ke depan, jangankan CCTV, kita tahu bersama bahwa Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi penyebab kasus ini, dan sampai sekarang pun juga kita belum mendapatkan informasi apa-apa sehubungan dengan hasil daripada tim sus ini. Demikian juga tentang berbicara ketika dengan komunikasi HP dari korban, tidak ada ekstraksi yang dirilis daripada kepolisian dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya juga kita berikan kritikan, koreksi terhadap pihak kepolisian supaya memberikan transparansi memberikan transparansi pernyataan sehubungan dengan CCTV, sehubungan dengan isi HP, ya dan lain sebagainya. Dan seperti yang disampaikan bahwa memang pada waktu pengungkapan kasus di 2016 ini, bahwa scientific crime investigation ini tidak diterapkan dalam pengungkapan kasus ini. Nah, itu yang dari Gaskan juga kita meminta untuk diberikan transparansi, sehingga dalam hal ini kita meminta DPR nanti juga memanggil Kapolri dalam memberikan pendapat ataupun penjelasannya.
sampaikan. Coba saja Bapak Kapolri baca berkas putusan pengadilan, ada ya kesaksian dari Gugun Gumilar ini bahwa CCTV-nya belum dibuka. Ya. Coba saja Bapak Kapolri dicek CCTV-nya, dipanggil itu Pak Rudiana, Gugum dari Gumilar, kemudian penyidik-penyidik lain lah ya yang menangani. Coba Bapak Kapolri dibuka CCTV-nya. Dan juga 6 handphone alat bukti tadi. Dan 6 handphone itu. Jadi gini, yang handphone Pina dan Eki kenapa harus dibuka? Karena untuk mendeteksi, untuk mengetahui siapa tahu kalau motif sana ini adalah motif jengkel, motif dendam, motif sakit hati. Siapa tahu ada yang sakit hati sama Vina, ada komunikasi. Siapa tahu ada yang sakit hati sama Eki yang komunikasi kan itu. Pertama itu. Kemudian bagaimana dengan 4 handphonenya? 4 handphone itu berarti milik pelaku. Nah, dibuka untuk mengetahui siapa tahu di antara mereka berempat ini ada saling merencanakan. Iya, 340 bukti pembunuhan kan. Siapa tahu ada saling merencanakan nanti siapa dulu ya yang lu dulu, gua dulu misalnya kan. Ya kan bisa jadi kan. Kalau memang ya mau mencari pelaku yang sebenarnya sesuai dengan scientific crime investigation kan gitu. Nah, ini kan tidak dilakukan. Tidak ada satupun keterangan dari penyidik anggota kepolisian ya, baik perbalisan maupun penyidik yang berada di TKP, mengolah TKP, tidak ada ya keterangan bahwa hasil membuka alat komunikasi handphone ditemukan, nggak ada. Kemudian tidak ada hasil dari CCTV, kemudian jelas bahwa ini pelakunya, tidak ada. Kami ingatkan, karena kami sudah meminta agar Bapak Kapolri membuka CCTV itu. Kalau nanti CCTV itu ternyata setelah dibuka sudah terhapus, atau CCTV itu tidak ada, sementara tertuang dalam putusan pengadilan menjadi barang bukti, belum dibuka menjadi barang bukti, maka siapapun yang menghilangkan CCTV, siapapun yang menghapus CCTV, maka patut dikenakan pidana merintangi penyidikan, obstruction of justice. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Kapolri pernah mengatakan, siapa yang keras mengkritik Polri itu sahabat Polri. Saya sahabat, Pak. Dan karena masih ada ragu-ragu lagi, saya sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Sudah kita laporkan. Kita sudah laporkan penganiayaan yaitu atas nama ya dugaan ya penganiayaan itu kepada Bapak Aibtu Rudiana dan kawan-kawan. Sebagian polisi yang melakukan penganiayaan itu sebenarnya sudah diambil katanya keterangan waktu itu di provos, sudah diambil secara etik. Berarti kan sudah diakui oleh polisi bahwa betul ada terjadi penganiayaan. Lembaga Komnas HAM juga melakukan press release mengatakan bahwa itu ada terjadi dugaan penganiayaan. LPSK pun demikian. Ya, menurut saya lembaga-lembaga resmi negara ini sudah mengakui dan termasuk lembaga kepolisian. Pertanyaannya, apakah sesudah diambil etik itu pidananya stop? Ya kan? Iya. Nggak stop dong. Apa menghapus pidananya? Tidak. Polisi harus segera naikkan. Khusus laporan palsu, keterangan palsu yang kami laporkan terhadap Aib dan Dede, ini tidak bisa berhenti oleh Mabes Polri. Menurut saya kenapa? Karena kami melaporkan Aib dan Dede memberikan keterangan palsu. Dan Dede ketika sesudah kami melaporkan, beberapa minggu sesudah kami melaporkan, dia datang dan mengakui bahwa betul tahun 2016 lalu dia memberikan keterangan palsu. Kita melaporkan seseorang melakukan tindak pidana, ya polisi biasanya kan rumit, cari saksi, cari ini yang melihat dan apa barang bukti apa. Ini yang dilaporkan sudah mengaku. Ya apalagi itu kan sudah sempurna dan polisi nggak bisa menghentikan. Kenapa? Kami bukan mau hobi atau kami ingin memenjarakan siapa? Dede dan Aib, bukan. Ya, tetapi ya kami ingin melihat bahwa ini sangat penting ya Aib dan Dede ini ketika diproses. Kenapa? Pembunuhan ini ya di dalam dakwaannya hanya berdua yang mereka lihat, hanya 2 orang ini yang melihat, Aib dan Dede. Dede ini mengatakan bohong, dia tidak ada di situ. Artinya kalau ini nanti diambil putusan, ya, dan ternyata Dede ini bohong, maka betul nggak jalan cerita
putusan pengadilan yang baru ini? Akan merubah kan putusan pengadilan tahun 2016 lalu kan? Ya, berarti rangkaian cerita nggak benar dong dalam dakwaan. Ya, berarti kan setidak-tidaknya harus diperbaiki. Kalaupun benar masih mereka percaya pengakuan siapa? Aib. Berarti putusannya harus diperbaiki dong. Putusannya perbaikinya apa? Rangkaian ceritanya kan berubah. Oh, bahwa ternyata ya silakan dirubah aja dari BAP-nya sampai kemana? Dakwaannya sampai ke situ silakan dirubah. Ya kan? Bahwa betul kalau dulu dakwaannya Aib dan Dede melihat mereka kejar-kejaran, mereka timpuk-timpukan lalu mereka dibunuh. Sekarang Dede bilang enggak, ya berarti harus dirubah dong. Kalau Dede Aib mereka masih percaya bahwa ternyata 2016 lalu misalnya hanya Aib yang melihat, hanya ini. Nah, terus harus dirubah lagi Liga Akbar. Liga Akbar juga menyangkal. Ya, tadinya katanya Liga Akbar itu bersama-sama dengan siapa? Dengan Eki. Ya, ternyata dia tidak ada di lokasi. Harus dirubah juga ceritanya. Yang bisa merubah itu apa? Putusan pengadilan. Jadi gaskan ini gerakan aksi gerakan suara keadilan netizen betul-betul lahir daripada nurani teman-teman netizen. Kita terbuka kok. Siapapun boleh ikut bergabung di dalamnya. Yang penting tidak membawa atribut-atribut, aliansi-aliansi. Boleh siapapun itu. Cuma kalau sudah membawa atribut-atribut kami nggak mau. Karena ini kembali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah gerakan hati nurani. Kami tidak ada ditunggangin. Kami juga tidak ada membiayai kami. Kami sendiri yang patung-patungan. Jadi itu harus kebersihan ini akan kami terus menjaga. Lewat, mohon maaf kami menegaskan bahwa kami tidak mengizinkan ada atribut-atribut yang lain, aliansi-aliansi masuk ke dalamnya untuk bergabung kalau memakai atribut. Tapi kalau terlepas daripada atributnya mangga silakan, boleh kok. Jadi tadi sudah disampaikan oleh beliau ya bahwa kasus Pina Cirebon ini sebenarnya adalah kasus yang dimanipulasi. Harus diperjelas. Kami menduga oknum penegak hukum di tahun 2016 baik daripada kepolisian, kejaksaan dan kehakiman ikut berkolaborasi fiktif sehingga anak-anak yang tidak bersalah menjadi ditumbalkan oleh pihak penegak hukum. Fakta apa yang mengatakan bahwa anak-anak tersebut tidak bermasalah? Mungkin semua kita sudah tahu lah bagaimana Aib, bagaimana pernyataan Dede, bagaimana anak-anak Sudirman, siapa lagi satu yang lebih duluan masuk? Ucil ya, Ucil lebih duluan masuk. Terus yang 7 ini menyusul bersamaan, hukumannya disamakan. Ini kan bagaimana mungkin dengan kasus yang sama, dengan kasus yang berbeda, tetapi hukuman yang sama. Sedangkan si Ucil ini berbeda. Itu semua menurut kami kasus ini jelas kasus dimanipulasi oleh oknum. Makanya kami sangat mendorong supaya anggota DPR RI memanggil Pak Kapolri untuk lebih tegas kepada instansi Polri, karena kami menduga di sini Ibtu Rudiana lah tokoh maestro yang terlibat penghakiman penjahat ya kalau menurut saya untuk menghukum anak-anak yang tidak bersalah. Asli Pak. Jangan malu gara-gara sudah menetapkan tersangka Peggy Setiawan, gara-gara sudah inkrah putusannya 8 terpidana. Tetapi karena ini kasus sudah menjadi perhatian publik, jangan malu untuk membenahi. Dan juga ada informasi bahwa Pak Rudiana sempat di fakta persidangan bilang bahwa Eki beberapa waktu sebelum kejadian sempat berkonflik dengan seseorang. Itu juga mesti cari tahu. Nah, iya kan? Iya, makanya mencari tahunya dari handphonenya Eki. Itu gampang gitu. Iya. Gitu-gitu aja nggak bisa. Gimana sih gajinya buat kita aja ya? Gaji penyidik anggota Polri ini. Iya, saya dari Indramayu ke sini juga nggak ada yang gaji. Iya. Ini ngomong ke sana kemari juga nggak ada yang gaji. Coba Kadif Humas ngomong digaji itu. Kenapa juga pada saat
penetapan DPO 14 Mei 2024. Alamat Tidak dicantumkan juga alamatnya Peggy Setiawan Kepongkongan. Alamatnya di Banjarwangun. Iya. Pertanyaannya, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron, kenapa semuanya alamatnya Banjarwangun? Ya karena Pak Rudiana sendirilah yang sejak awal memunculkan nama DPO itu. Itu dari BAP loh. Jelas, selain 8 orang itu DPO-nya itu 3 orang, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Alamatnya semua di Banjarwangun, Kecamatan Ngunduh, Kabupaten Cirebon. Itu Pak Rudiana. Artinya, kalau Pak Rudiana yakin saat itu, ya orang yang 8 itu adalah benar, sehingga yang 3 DPO juga benar alamatnya Banjarwangun, ya berarti benar dong alamatnya Banjarwangun. Ya jangan kemudian yang ditangkap adalah yang di Kepongkongan. Ya yang klien saya jangan. Nah sebaliknya, kalau kemudian 2 DPO itu dihilangkan, yang alamat Banjarwangun, Andi dan Dani, akibat ada kesalahan sebut yang menyebut siapa pertama yang kali Rudiana dalam BAP, walaupun Rudiana hasil interogasi 8 pelaku. Nah jadi biar imbang, biar adil, kalau 2 DPO tadi gara-gara salah sebut, ya gara-gara salah orang, berarti yang 8 juga jangan-jangan salah sebut salah orang. Jangan-jangan salah tangkap semua. Yes. Berarti yang 8 juga jangan-jangan salah sebut salah orang. Jangan-jangan salah tangkap semua. Yes. Berarti yang 8 juga jangan-jangan salah sebut salah orang. Jangan-jangan salah tangkap semua. Yes. Di dakwaan 2016 yang membuat mereka dihukum seumur hidup adalah dakwaan ceritanya mereka nongkrong, lalu terjadi apa? Ada geng motor lewat, lalu ada Aib dan Dede pergi ke warung, lalu dari warung dia melihat ada geng motor lewat dan kejar-kejaran, dikejar bahwa para terdakwa korban ini dikejar oleh terpidana ini yang melihat adalah Aib dan Dede. Kalau Dede sekarang merasa enggak, berarti kan harus double dong ceritanya. Menurut saya ini cukup menarik ya. Artinya buat kami sangat optimis lah ya. Enggak ada, kalau yang ini enggak pun kami masih ada 4 langkah. Ya, itu yang tadi saya bilang. Masih ada 4 langkah. Jadi makanya saya bilang sama para terpidana dan keluarga terpidana, ini belum kiamat, ini bukan kiamat. Ya, di dunia hukum, tapi kita harus melakukan perlawanan sesuai dengan hukum. Ya. Bahwa buat kami ini sangat menarik untuk kita ini, dan bagi praktisi hukum ini kasus yang menarik untuk kita pelajari, karena ini ada terobosan-terobosan hukum yang bisa kita buat untuk mereka. Kebetulan teman-teman terpidana ini nggak mau dan kami setuju nggak mau, dan itu bukan langkah, bukan pilihan kami. Untuk gerasi itu saya pastikan 1000% tidak kami tempuh. Ya kalau nggak ada 1000%, 100% lah. Nanti ada yang protes lagi 1000%. Ya kan? Gitu loh. Ya kan? Nah, sangkanya kami nggak ini. Jadi 100% Mbak ya. Jangan dikutip yang 1000%, 100% lah. Jangan melebih-lebihkan. Ya, kami yakin nggak mau gitu. Gitu. Saya yang hadir 2016. Kemudian juga hadir di 2024 dalam sidang ke-8 terpidana. Tentu saja sangat bisa merasakan apa sih yang terjadi di 2016. Di 2016 suasananya sangat berbeda. Saya sudah melakukan berbagai upaya untuk menyatakan bahwa tidak pernah, mereka bukan pelaku pembunuhan. Saya menilai itu kecelakaan lalu lintas. Ada bukti-bukti yang bisa kita perlihatkan pada sidang 2016. Dan ada kesaksian pengakuan anak-anak bahwa kami terpaksa mengakui karena disiksa, disetrum, kemudian dipaksa minum air kencing. Itu sidang 2016 sudah dinyatakan itu. Tetapi siapa yang mendengar? Hanya saya sebagai kuasa hukum, kemudian para terdakwa saat itu. Karena apa? Sidangnya sidang tertutup. Keluarga terdakwa pun tidak pernah mendengar apa yang terjadi di dalam ruang sidang. Kemudian suasana sidang yang begitu menghujat kami, terus menghakimi para terdakwa seolah-olah mereka pembunuh yang sangat kejam gitu. Nah, ketika perkara ini mulai dibuka kembali di 2024, ada dukungan yang sangat luar biasa. Didukung oleh orang-orang hebat, orang-orang besar, tokoh-tokoh masyarakat yang juga meyakini mereka bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi mungkin kalau dulu saya disebut bad lawyer, saya lawyer yang buruk, saya tidak bisa membebaskan mereka. Tapi kemudian di 2024, saya juga ingat ketika saya pertama kali berkomunikasi dengan Pak Reza Indragiri, Bu Titin yang Ibu hadapi itu
institusi yang sangat besar. Tidak mungkin Bu Titin bisa berjalan sendiri. Dibutuh kekuatan orang-orang besar. Pada akhirnya saya sempat bergerilya dengan Pak Reza Indragiri. Terima kasih Pak Reza Indragiri datang ke beberapa tokoh walaupun memang waktu itu belum ada tanggapan, dan itu betul-betul tidak pernah ada kamera. Jauh sebelum pada akhirnya sampai ke saya mengadu ke Peradi karena klien saya juga dipaksa harus cabut kuasa dari saya. Saya merasa support yang luar biasa. Tak hanya dukungan dari orang-orang besar, tokoh-tokoh masyarakat, juga organisasi, tetapi juga dukungan dari masyarakat, dari netizen yang mulai percaya 8 terpidana ini bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan saya di 2016 walaupun terpatahkan, saya punya semangat yang luar biasa, punya keyakinan yang luar biasa di 2024. Mungkin karena saya yang ada di 2016, orang tuanya juga tidak pernah tahu apa yang terjadi di ruang sidang. Kemudian di sidang PK 2024, masyarakat bisa mengetahui siksaan yang terjadi di 2016, kepedihan yang terjadi di 2016. Itulah sebabnya mungkin harapan saya di atas rata-rata harapan siapapun termasuk orang tuanya. Saya begitu punya keyakinan dengan kekuatan bukti-bukti yang sudah disodorkan oleh tim kuasa hukum, dengan dibukanya ekstraksi handphone yang tidak pernah ada di 2016. Karena dulu 2016 itu sulit sekali menghadirkan saksi. Karena harapan yang luar biasa itulah saya mungkin yang sangat kecewa. Betul kalau misalnya ada ungkapan sinis, orang keluarganya juga nggak sampai begitu, tapi keluarganya tidak pernah tahu apa yang terjadi di ruang sidang saat itu. Bedanya jauh sekali dengan sidang yang terjadi 2024. Itulah sebabnya saya begitu terpukul, karena saya punya keyakinan sekarang saya tidak sendiri, saya didukung oleh banyak pihak, banyak tokoh-tokoh, bahkan saksi-saksi ahli yang luar biasa. Dulu boro-boro bisa menghadirkan saksi ahli, saksi yang bersama-sama mereka di tempat saat menginap di rumah Pak Pasren aja, ketika dihadirkan tidak bisa menyatakan hal yang sebenarnya. Itulah mungkin harapan saya yang berlebihan. Pada akhirnya saya betul-betul syok, walaupun sebetulnya pada pukul 10 saya sudah mendapatkan informasi ini ditolak, tapi saya mikirnya gini, masa sih orang jam 12.30 kok konferensi persnya, ngapain juga udah ada di website sudah turun. Itu yang saya tidak yakin itu benar gitu. Tapi setelah diumumkan ternyata benar ya Mbak Titin ya. Dan itu aduh sakit banget. Jadi nggak bisa dibiarkan penegak hukum semena-mena seperti ini. Disinilah hati nurani kami bangkit. Kebangkitan hati nurani ini tidak lain dan tidak bukan kami cinta kok dengan kepolisian. Kami cinta dengan penegakan hukum lainnya seperti kejaksaan dan kehakiman. Tetapi oknum-oknum ini harus kita lawan. Tidak mungkin kita biarkan. Habis kita dilibas semua kalau penegakan hukum seperti ini yang dipertontonkan. Dari situlah muncul Gaskan ini, Gerakan Suara Keadilan Netizen. Iya, jadi begini teman-teman wartawan ya. Jadi kasus ini kan berawal dari laka lantas. Kurang lebih 7-10 hari ke depan berubah menjadi pembunuhan. Pembunuhan, dan itu semuanya dilakukan di proses penangkapan dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Ingat, tanpa spring. Ibtu Rudiana waktu itu adalah kanit narkoba. Dia bukan dari reskrim. Dia mengatakan beserta anggota-anggotanya, kami mengamankan. Bagaimana mungkin Anda mengamankan, Pak? Ini anak-anak Anda tangkapin, Anda hajar habis-habisan, Anda pukul habis-habisan, Anda memaksa anak-anak ini untuk mengakui sesuatu yang mereka tidak lakukan. Mereka tidak ingin mengakui sesuatu yang mereka tidak lakukan, dihajar, diperlakukan seperti binatang oleh Ibtu Rudiana. Wajar nggak ini? Ini sudah tidak wajar, Pak. Jadi kami sangat ingin anak-anak ini keluar, dan kami menginginkan Ibtu Rudiana dihakimi.
Iya betul dia adalah korban, tetapi dia korban dari mana dulu? Kalau memang ini adalah pembunuhan, ya tangkap pembunuhnya. Jadi itu Pak, jadi yang 7 terpidana ini nggak ada. Nggak ada DPO juga ya. Bingung mau bicara apa tentang DPO ya. Sebenarnya kalau saya pelajari berkas putusan pengadilan dari mulai dakwaan sampai putusan, ya ini sebenarnya tidak pantas divonis bersalah. Ini dakwaan yang pembuktiannya terlalu sederhana. Pembunuhan berencana, tetapi dalam putusan pengadilan ini tidak dibuktikan kapan perencanaannya. Tidak saling berkesesuaian antara perencanaan memang tidak ada, ya nggak ada perencanaan antara Ripaldi dengan Jaya, dengan Sakatatal, dengan Eko Ramadhani, kan? Itu tidak ada, tidak diungkap. Loh, kalau tidak terungkap dalam persidangan, kenapa dikenakan pasal pembunuhan berencana? Nah, kemudian untuk persetubuhannya tidak diungkap juga bahwa tes DNA, ya, tidak ada tes DNA, tidak diungkap secara scientific evidence, ya, bahwa sperma ini setelah dilakukan tes DNA ternyata identik dengan spermanya 7 orang itu, kecuali Sakatatal misalnya. Ini tidak ada, tidak diungkap. Nah, sehingga kaitannya dengan upaya hukum luar biasa, ya, kalau yang PK-nya ini mampu menyusun redaksinya, narasinya secara tepat berdasarkan aturan-aturan, maka dengan alasan kehilapan, kekeliruan hakim saja, ya, dalam menafsirkan hukum, saya yakin ini bisa dikabulkan PK-nya. Bisa Pertama, bebas. Ya kalau dikabulkan pasti bebas. Ya gitu. Pertama, kedua dengan opum. Nah, dengan opum ini kan sudah banyak muncul nih, Bang Uya. Muncullah kesaksian Liga Akbar. Di mana Liga Akbar memberikan kesaksian yang seolah-olah berada di TKP pada saat dikejar kemudian masuk gang. Ternyata itu menurut Liga Akbar itu diarahkan oleh Rudiana. Itu juga bisa dijadikan opum. Nah, bisa juga jadikan opum itu dari kesaksiannya saja maupun dilanjutkan di putusan pengadilan dulu. Misalnya Pak Rudianya dilaporkan, nanti terbukti dia mengatur semuanya, itu jadi nopum kan. Nah, tetapi kalau ingin cepat ya tidak usah menunggu putusan Rudiana bersalah dulu, ya. Jadikan saja, yang penting kan banyak saksinya kan. Nah, terus kemudian yang kedua, ada Okta, ada Pram, ada Teguh yang tidur di rumah Pak RT, ya, yang menerangkan bahwa 5 terpidana itu, ya, itu sedang tidur di rumah Pak RT sampai pagi, sehingga tidak berada di lokasi, tidak ikut melakukan tindak pidana, ya. Nah, itu bertentangan dengan kesaksian dia sebelumnya, tetapi mereka kan mengaku diarahkan sama, kan itu. Nah, itu juga bisa jadi nopum, kan itu, untuk mengajukan upaya peninjauan kembali. Nah, jadi baik dari kehilapan hakim, kekeliruan hakim dalam menerapkan aturan, maupun dari nopum itu, ini bisa dijadikan PK. Sehingga kalau PK putusannya dikabulkan, ya Polri harus taat dengan putusan PK. Dan harus memberikan ganti rugi sesuai dengan aturan. Harus memulihkan nama baik sesuai dengan aturan. Nah, tentu tidak ada Polri yang proaktif begitu PK bebas. Oh ya, saya kasih ganti rugi, nggak ada. Itu kecuali Bang Uya ya nyumbang. Tetapi kalau Polri kan, karena anggarannya mungkin dari negara, tidak bisa, harus dimohon dulu, harus digugat dulu, kan itu, digugat atau dimohon dulu baik-baik, kemudian kalau tidak mau ya digugat untuk pemulihan nama baik dan ganti kerugian. Itu Bang Uya. Sakatatal juga yang saya tahu betul sifatnya, punya keyakinan, karena gini, dia anak kecil loh, dia yang paling muda saat itu, kemudian dia berani mengungkapkan apa yang terjadi 2016. Sangat beresiko buat kehidupan dia saat itu, sangat berisiko terhadap dia pada hari ini juga. Dia begitu ingin membantu ke-7 terpidana. Ketika itu ditolak, satu hal yang Saka bilang, Bu, Saka harus bagaimana lagi? Terus terang saja setelah pengumuman PK tanggal 16, keesokan harinya Saka mencabut kuasa dari saya. Memang karena PK sudah selesai.
Tapi alasan yang paling saya harus menyadari itu dia sudah lelah. Dia gini, Ibu, PK kan sudah ditolak. Ini pasti nih, nanti Saka ditanya-tanyain lagi. Ibu diundang lagi sama TV. Saka udah capek, Bu. Saka mesti ngomong apa lagi? Sebelum saya ke arah situ, saya harus mundur sedikit, dan ini berhubungan, Bang, dan biar juga teman-teman yang mungkin menonton rasis ini menjadi clear ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Faktual tadi dan apa yang saya sampaikan narasi di pertama saya tadi itu adalah dasar kami berpikir, kemudian menjadi dasar kami bertindak atau berbuat dalam mendukung atau menggagas-gaskan ini ya. Tetapi satu hal itu bukan dalam rangka pro justisia atau masuk ke dalam aspek yuridisnya. Kami bukan penasihat hukum ataupun tim advokat daripada 7 terpidana ataupun para pihak yang ada dalam kasus ini ya. Ini harap clear, tegas, supaya tidak ada mispersepsi. Tetapi yang kami lakukan, digaskan ini adalah memberikan dorongan moral, bahkan desakan kepada Komisi 3 DPR RI bersuara kepada Presiden Republik Indonesia supaya kasus ini bisa terangkat menjadi perhatian kepada beliau-beliau yang ada di Komisi 3 dan secara khusus kepada Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Prabowo Subianto. Itu satu poin yang tidak terlepas dari pertanyaan ini. Ya, memang kita mendengarkan informasi sehubungan dengan gerasi. Sayangnya tidak ada dokumen jelas adanya tentang putusan gerasi ini, karena setahu kami bahwa 7 atau 8 terpidana ini merasa tidak pernah mengajukan gerasi. Tetapi apapun itu, kalau memang ternyata pernah mengajukan gerasi itu tidak berarti kemudian upaya hukum menjadi selesai sama sekali. Di tengah di tengah kekuasaan daripada presiden, hak prerogatif presiden yang sesuai dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14, bahwa ada 3 hak prerogatif presiden: gerasi, amnesti, dan abolisi. Nah, inilah yang kita dasar Bapak DPR supaya bisa berkoordinasi dengan Bapak Presiden. Syukur-syukurnya Bapak Presiden bisa langsung melihat aksi nyata Gaskan dan teman-teman di seluruh Indonesia sehubungan dengan kasus ini, bisa menggunakan ada upaya penggunaan hak prerogatif presiden ini yang abolisi ataupun amnesti, atau kita melakukan penguatan terhadap upaya yang dilakukan oleh PH mereka yang mungkin akan melakukan PK kedua atau juga ikut melakukan amnesti ataupun abolisi ini. Jadi tidak ada masalah dengan gerasi, itu satu hal. Gerasi sudah lewat ya, upaya hukum masih tetap bisa terbuka untuk ke-7 terpidana kasus Pina Cirebon ini. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kami pungkiri bahwa ketika kita semuanya masyarakat Indonesia, netizen, mengikuti proses daripada persiapan PK, bagaimana pengungkapan novum, bagaimana jalannya persidangan, dan lain-lain sebagainya, bagaimana saksi-saksi baru bermunculan, itu ujungnya kita sudah merasa yakin tembus nih, berhasil nih PK-nya. Peninjauan kembali rasanya sih pasti berhasil. Satu hal ya, kita bisa melihat gestur pada sidang di PK di Cirebon, bagaimana hakim-hakim PK itu di Cirebon, Pengadilan Negeri Cirebon, kelihatan gesturnya, bahkan ada yang benar-benar tersentuh juga. Nah, ketika PK keluar dirilis oleh Hakim Mahkamah Agung, itu seperti petir di siang bolong. Sontak kita semua, kaget semuanya kita. Wah, kok seperti ini? Nah, ini yang menjadi dasar titik mula. Kemudian kita masing-masing bereaksi, terus kemudian melahirkan suatu komunikasi, dan secara khusus itu di Kemalnya Bang Faktual ini, walaupun tentu reaksi masing-masing itu ada, menyatu sehingga kemudian lahirlah gagasan Gaskan ini, Gerakan Suara Keadilan Netizen ini. Pasal 242 KUHP tentang kesaksian palsu di bawah sumpah. Jadi kalau ada seseorang yang memberikan kesaksian yang pada intinya ya tidak mengatakan yang sebenarnya, namun berakibat orang itu dihukum. Iya. Bukan berakibat ringan loh. Iya, seumur hidup lagi. Iya, berakibat orang dihukum, maka ini memenuhi unsur pasal 242 KUHP, iya, dan itu bisa dilaporkan. Jadi pas. Tapi saya pernah dialog
di salah satu TV. Waktu itu mantan Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim, mengatakan ketika Saka Tatal ya, muncul bahwa sebelum Peggy Setiawan ditangkap, ia didatangi oleh anggota polisi yang mengaku dari Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat dengan menunjukkan foto 3 foto. Nah, belakangan kemudian yang ditangkap Peggy Setiawan fotonya beredar itu tidak sama dengan foto yang pernah ditunjukkan oleh polisi. Akibat keterangan itu, waktu saya dialog di satu stasiun TV, ada Pak Ito Sumardi mengatakan, hati-hati itu kesaksian palsu, bisa dimasukkan penjara. Lalu saya bilang, Pak Ito ini harus tahu pasal 242 itu kesaksian palsu yang berakibat orang dihukum. Kalau akibatnya membebaskan orang yang enggak ada aturannya, enggak ada pasalnya. Lagi pula Saka Tatal juga untungnya apa sih? Kan dia udah bebas juga. Udah bebas. Masa dia mau mengorbankan dirinya dengan membuat keterangan palsu, dia bisa penjara lagi juga. Itu logis banget. Bener kan? Betul, logis banget. Untungnya buat Saka Tatal apa gitu kan? Dia udah tinggal diam, dia paling harus wajib lapor doang kok, ya kan? Betul, itu. Jadi kami sepakat ya bahwa Pak RT Abdul Pasreng itu dilaporkan dengan memberikan keterangan palsu di persidangan atas nama 8 terpidana itu. Dan memang sudah bisa dilaporkan karena memang sudah menghukum orang. Ya, putusannya sudah ada. Dan itu keterangan dia itu dijadikan pertimbangan juga bahwa 5 terpidana itu tidak berada di rumah Pak RT. Bayangkan kalau Pak RT itu mengatakan, oh iya yang mulia, iya Pak Hakim, 5 terpidana itu berada di rumah saya sampai pagi. Waduh, selamat gitu semua. Bener gak? Terutama 5 terpidana. Karena memang dapat dibuktikan, ya, dapat membantah dakwaan jaksa, dapat dibuktikan bahwa 5 orang terpidana itu tidak berada di TKP. Itu ada di rumah Pak RT. Kalau Pak RT mengatakan yang sebenarnya. Kenapa saya katakan kalau Pak RT mengatakan yang sebenarnya? Lagi-lagi yang menyampaikan ini adalah orang-orang miskin, Pak Pram, Teguh, ya, Okta. Mereka apa sih kepentingannya? Nggak ada, bener nggak? Artinya saya jauh lebih percaya dengan orang-orang itu, gitu loh, ketimbang Pak RT dalam kesaksiannya ini. Jadi untuk Pak RT kan ada anaknya di situ, ya kan? Nah, informasinya anaknya Pak RT juga ikut diamankan. Iya, ada kesaksian dari para orang tua tersangka. Mereka waktu di depan kantor polisi nggak boleh masuk, melihat Pak RT dengan anaknya sempat keluar, digandeng Pak RT anaknya. Keluar dari kantor polisi, dijemput, udah keluar akhirnya. Keluar. Iya. Nah, anaknya Pak RT juga, Kahfi dalam kesaksiannya hampir sama Pak RT. Artinya tidak mengatakan dengan yang disampaikan oleh Okta dan kawan-kawan, ya, bahwa mereka tidur di rumah Pak RT. Hampir sama kesaksiannya dengan Pak RT, bahwa tidak tahu. Coba. Kan aduh kasihan banget ya. Jadi gini, kita itu ya hidup ini kan tidak selamanya. Benar, tanggung jawaban bukan hanya di dunia doang. Betul. Selagi kita dalam satu katanya dapat bermanfaat buat orang lain, lakukanlah agar bermanfaat. Iya, benar. Apalagi menyelamatkan kemerdekaan para terpidana itu, lakukanlah, karena belum tahu juga umur kita besok nggak ada, betul nggak? Tapi kita sudah berbuat baik ya kepada masyarakat dan bermanfaat buat orang lain. Itu, Bang. Setuju. Jadi saya mikir ini sebetulnya dibaca nggak ya? Masa sih saya punya pikiran seburuk itu gitu? Kok kesaksian Dede yang dulu tidak pernah hadir di 2016, Purnomo, Ismail apalagi gitu, kemudian Widi dan Mega yang justru sekaligus dengan adanya ekstraksi handphone dari Widi, handphonenya Widi, itu yang apa sih yang dibaca di berkas Mahkamah Agung itu sampai hari ini saya nggak ngerti apa sih yang dibaca gitu, sampai mereka tidak meyakini ada bukti baru yang sebetulnya tidak ada di 2000. KUHP sekarang atau hasil dari Mahkamah Konstitusi itu mengizinkan kami sepanjang ada novum, ya, ada temuan baru, ada hal yang baru, maka kami boleh mengajukan apa? PK. Jadi nggak dibatasin, boleh PK2, PK3, PK4. Ya, kami akan cari. Ya. Untuk Dede ini saja nggak pintu mati buat kami, masih ada jalan lain, gitu loh, ya kan, gitu loh. Untuk Dede aja ini masih apa, masih gini, gitu. Ya, kami berharap Komisi 3 DPR RI
sesudah mendengar wawancara ini, pakailah logika hukum, pakailah ini, dan juga kepolisian ya, pakai hati untuk segera mempercepat proses terutama LPDD dan AIP ya, karena kami melaporkan AIP dan DD memberikan keterangan palsu, keterangan tidak benar ya. DD-nya sudah mengaku ya bahwa ini adalah kejahatan yang sempurna, pidana murni. Nggak ada alasan buat mereka untuk tidak memproses ini, karena keterangan mereka ini membuat 7 terpidana ini mendapatkan hukuman seumur hidup. Satu. Yang kedua adalah Komisi 3, tolong, ayo awasi. Bertanyalah ke Mahkamah Agung. Kami kemarin banyak bertanya kan, kenapa dilimpahkan ke kamar pidana militer. Memang tidak ada larangan, tapi kan membuat kami juga bertanya-tanya kenapa. Apalagi ketua kamar pidana militernya 1 Januari sudah genap berusia 70 tahun, artinya pensiun dari Hakim Agung. Ya, karena beliau ini kelahiran 1 Januari 1955. Ya, artinya persis 70 tahun nanti. Ya, kami tidak menaruh curiga, tapi kami hanya bertanya, ada apa? Gitu kan, Mahkamah Agungnya harus bisa menjawab. Memang hak Mahkamah Agung, tidak ada hak kami untuk juga Mahkamah Agung harus menjawab, tetapi ya silakan, bahwa ini ada keresahan dari kami lah. Kamar-kamar pidana atau kamar-kamar dibuat di Mahkamah Agung itu untuk apa? Untuk menentukan expertnya atau apa keahliannya dari masing-masing. Saya nggak katakan bahwa pidana militer itu nggak ahli, sama aja. Tapi beliau kan lebih banyak konsen kepada pidana militer. Ini kasus yang sangat expert, sangat menjadi perhatian publik. Bayangkan kalau ada pelanggaran pidana militer lalu dilimpahkannya ke kamar perdata umum atau pidana umum atau ke kamar tata usaha negara gitu, kan nggak nyambung gitu loh Mbak. Ya, bukan nggak boleh, itu terserah Mahkamah Agung untuk ininya, tapi kami bertanya kan boleh dong. Harusnya kan sudah ada kamar pidana umum, harusnya dilempar ke sana. Gitu. Tolong jelaskan aja kepada kami apa alasannya. Kami bukan mencari-cari alasan, kami bisa memahami kok. Ya, secara logika walaupun belum mendapatkan salinannya mungkin kami sudah bisa menebak kok. Kenapa gitu loh. Itu bukan disebut novum ekstraksi. Mungkin ya, kami tahu alasannya tidak diuji di laboratorium resmi. Kenapa saksi itu dianggap bukan kekhilafan hakim karena belum teruji. Kami paham kok itu semua kok. Ya kan? Tetapi ada kekhilafan yang menurut kami itu nyata. Yaitu mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Mereka disiksa untuk mendapatkan keterangan. Itu 2 yang nggak bisa dibantah oleh Mahkamah Agung. Itu jelas-jelas hilaf. Gini, novum itu adalah bukti baru ya. Jadi kalau bukti itu di pengadilan tingkat negeri sampai kepada tingkat tinggi, terus kemudian dievaluasi di tingkat kasasi, itu namanya bukti ya. Nah, peninjauan kembali itu adalah bukti baru yang di luar daripada judik fakti dan jurus ini. Itulah novumnya. Nah, kalau novum ini dikatakan sama dengan sebelumnya, itu yang tadi saya bilang. Salah satu contoh aja bahwa ekstraksi daripada HP Mega dan Widi itu pasti tidak ada di sebelum-sebelumnya. Adanya keterangan saksi ahli. Kita lihat saksi pidana ada profesor, terus kemudian saksi dari Pak Susnodi Aji dan kemudian adanya itu saksi fakta yang baru. Jadi kalau menurut kami tuh novum itu sudah banyak banget untuk di PK pertama ini ya. Tinggal memang PK keduanya ini yang harus bekerja keras sejujur-jujurnya. Karena dasar hukum PK kedua pun itu juga masih ada sedikit kontradiksi. Putusan MK mengatakan oke, boleh 2 kali PK peninjauan kembali, tetapi surat edaran Mahkamah Agung mengatakan bahwa boleh PK 2 kali kalau ada suatu putusan hakim yang berkontradiksi. Nah, ini yang memang harus dicari nih. Makanya kejar 3 depo itu. Kalau perlu yang disampaikan Bang Faktual, usut yang Rudiana ini. Itu kalau bicara tentang aspek dalam hukum formilnya di PK. Tapi masih ada satu sisi lain yang saya tadi sampaikan, yang adalah hak prerogatif presiden. Itu pun juga bisa dilakukan, apalagi kalau abolisi kan presiden dan DPR RI yang berkoordinasi. Sementara kami akan melakukan aksi damai dan juga audiensi dan juga bila dimungkinkan RDP dengan DPR RI. Nah, inilah harapan kita. Inilah yang menjadi keinginan kita, masyarakat Indonesia yang mendukung dan berada di Gaskan ini. Kalau demikian
perbuatan melanggar undang-undang KUHP dan disebut tidak khilaf di dalam putusan 2016, apa namanya? Ini ayo para ahli pidana, para ahli hukum jawab. Ya. Lalai kan, khilaf itu lalai. Muncul tapi tidak dijadikan. Inilah resiko, karena di hukum itu kan istilahnya ada pakai kacamata kuda. Semuanya berpedoman terhadap apa fakta apa yang timbul muncul. Tapi saya mau beritahu Mbak, ya. Kami dari ketika S1 sarjana hukum, kami diajarkan bahwa hukum itu harus hukum bertumbuh, hukum yang humanis, ya, hukum yang memperhatikan nilai-nilai sosial yang bertumbuh di masyarakat, ya. Itu sebabnya kami diajarkan hukum ini selalu berkembang, bertumbuh, disebut dinamis. Kenapa? Karena undang-undang yang ada pasti tidak akan bisa mengejar tentang nilai sosial yang berkembang, nilai kejahatan yang selalu berkembang. Makanya setiap tahun DPR RI berapa banyak undang-undang dibuat. Itu untuk menandakan bahwa hukum ini dinamis dan berkembang untuk mengejar tentang apa? Kejahatan yang belum terpikirkan, yang berkembang. Begitupun nilai-nilai sosial, nilai-nilai keadilan, rasa keadilan bagi masyarakat. Ini harus dipertimbangkan. Nggak bisa kita pakai. Itu sebabnya banyak juga jalur, ya, yang dipakai oleh negara, ya. Ada abolisi misalnya, ya, ada gerasi, ada amnesti misalnya. Itu adalah instrumen yang dipakai oleh eksekutif untuk mengontrol nilai-nilai sosial tadi. Kalau pemerintah rasa bahwa ini mengganggu keadilan masyarakat, nggak bisa pakai jalur hukum resmi. Secara hukum resmi betul mengatakannya harus dihukum, tapi ada aspek yang tidak bisa dilepas dan itu miliknya eksekutif. Ya, kalau pemerintah lihat ini bisa gaduh, maka dia pakai bisa jalur apa? Menghentikan, mengabaikan pidana itu bisa melalui jalur yang namanya abolisi, yang bisa namanya amnesti. Ya, dalam waktu dekat pemerintah kita, saya mendengar ada 40 sekian ribu orang akan diamnesti secara massal. Oleh karena apa? Lapas kita overload, penuh. Ya, kenapa ini nggak dipakai juga rasa keadilan ini buat 7 terpidana yang seumur hidup ini? Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menko Hukum HAM dan Imigrasi, IMIPAS, ya, dan juga Bapak Menteri Hukum, dengar keluhan kami. Ayo Pak, kami menunggu. Bebaskan dulu, langkah hukum tetap kami akan lakukan. Ya, tetapi jangan dulu mereka terus, mau berapa lama lagi mereka ada dalam tahanan. Bebaskan dulu. Karena jalur amnesti tidak harus mengejar pengakuan dari mereka. Itu adalah upaya satu pihak dari pemerintah. Kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Berkaitan dengan PH-nya ya. Jadi PH-nya silakan berjelak dengan jalurnya masing-masing. Kami bergerak sesuai dengan hati nurani kami sehingga terjadilah kolaborasi. Gaskan ini, dan ingat teman-teman semua, Gaskan juga ini melibatkan praktisi hukum di dalamnya
itu kurang lebih 20 orang. Jadi semua tuntutan yang kita buat, yang kita nanti sampaikan ke gedung DPR RI, itu bukan asal-asal tuntutan saja. Ini sudah dirumuskan, duduk bareng beberapa malam dengan para praktisi hukum. Nah menjawab yang tadi Abang sampaikan, karena saya memang turun langsung di Cirebon bersama dengan beliau, ketemu langsung dengan keluarga 7 terpidana, keluarganya juga Vina, almarhumah Vina Cirebon juga saya ketemu, dan juga beberapa kerabat dari Vina dan juga Eki ketemu dengan saya. Pada kesimpulannya adalah antusias mereka untuk menyuarakan kebenaran Gaskan ini, mereka beri apresiasi, dan insya Allah pada tanggal 4 Februari tahun 2025 mereka akan ikut berpartisipasi juga turun ke jalan. Jadi kami sudah membangun komunikasi dan ini support yang luar biasa. Ini adalah fenomena hukum yang paling ironis. Makanya kami sampaikan ya, dengan transisi pemerintahan lama ke pemerintahan yang baru itu Pak Prabowo, saya yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo ini adalah seorang presiden yang mempunyai rasa empati, karismatiknya ke masyarakat. Sehingga inilah yang akan kami gunakan sebaik-baiknya sebagai rakyat Indonesia. Kami ingin menyampaikan ke anggota DPR RI, kebetulan kan beliau juga Komisi 3 ketuanya Habibur Rahman. Dr. Habibur Rahman. Nah, Dr. Habibur Rahman. Nah, mudah-mudahan beliau nanti Pak Prabowo bisa mendengar. Karena ini ironis sekali, ini fenomena yang luar biasa. Kalau ini dibiarkan Pak, kami khawatir masa anak cucu kami nanti semua kemerdekaannya dirampas oleh oknum penegakan hukum yang bermental seperti penjajah ini. Maka Gaskan lahir untuk melawan dan menantang hal-hal seperti itu. Kembali saya menyampaikan bahwa perjuangan Gaskan ini bukan perjuangan yang mudah. Lillahi ta'ala, kami hanya bersandar kepada Tuhan. Kami tidak dibiayai, kami tidak meminta-minta, kami tidak ditunggangi oleh LSM atau oleh oknum siapapun. Ini lahir daripada nurani kita bersama-sama. Jadi seperti itu Pak.